semua, ketemu lagi dengan saya Dian. Hari ini kita akan membahas mengenai krisis ekonomi di Sri Lanka dan ancaman resesi. Seperti kita ketahui bahwa saat ini Sri Lanka sudah mengumumkan default dan Presiden Sri Lanka sudah mengundurkan diri. Jadi seperti apa detailnya? Let's take a look. Ya, baru saja kemarin kita dihadapkan dengan krisis COVID-19 pandemik. Sekarang sudah ada banyak ancaman terkait dengan krisis. Salah satunya yang sudah di depan mata adalah adanya krisis ekonomi di negara Sri Lanka dan adanya prediksi terkait dengan ancaman resesi di berbagai belahan dunia. Apa penyebab krisis ekonomi di Sri Lanka? Yang pertama adalah tumpukan utang, yang kedua adalah pandemi COVID-19 yang menghancurkan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting di Sri Lanka. Sehingga ketika terjadi COVID-19 pandemi, banyak turis asing yang tidak dapat datang ke Sri Lanka dan hal tersebut akan berdampak pada cadangan devisa Sri Lanka. Dengan menurunnya cadangan devisa, tentunya hal tersebut akan mengganggu ekonomi Sri Lanka dalam pembayaran utang dan juga pembayaran impor. Di sini dikatakan bahwa pada Jumat 17 Juni 2022 yang lalu, Sri Lanka mengumumkan bahwa mereka hanya memiliki stok bahan bakar hanya untuk 5 hari, dibarengi kekurangan kebutuhan pokok yang membuat hampir 22 juta penduduknya berada dalam kesulitan. Sumbernya dari bisnis.com. Jadi kita bisa lihat bagaimana mengerikannya krisis ekonomi di Sri Lanka. Bagaimana dengan tumpukan utang? Tentunya utang luar negeri juga harus dibayar dengan menggunakan valuta asing. Tidak bisa didanain dengan menggunakan uang dalam negeri dari negara Sri Lanka. Oleh karena itu, cadangan devisa memerankan peranan penting dalam hal ini. Nah, di sini dikatakan bahwa negara Sri Lanka kurang mata uang asing yang akan digunakan untuk bayar utang luar negeri yang mayoritas bersumber dari China dengan skema Belt and Road. Selain itu, utang luar negeri di negara Sri Lanka juga bersumber dari India. Sri Lanka dilaporkan berutang kepada China untuk sejumlah infrastruktur proyek sejak tahun 2005. Sudah cukup lama ya. Salah satunya terkait dengan pembangunan pelabuhan Hambantota. Total utang Sri Lanka ke China saat ini mencapai 8 miliar US dollar atau sekitar 1/6 dari total utang luar negerinya. Pada April lalu, cadangan devisa negara itu hanya 1,94 miliar US dollar atau sekitar 28 triliun rupiah. Sementara kebutuhan impor negara itu mencapai 4 miliar US dollar. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, selisihnya cukup besar sekali. Cadangan devisa bahkan tidak bisa membiayai impor. Apalagi kalau misalkan Sri Lanka harus membayar utangnya, sehingga Sri Lanka mengumumkan default atau gagal bayar karena tidak bisa membayar utangnya. Dikatakan juga bahwa pada April lalu di Sri Lanka harga-harga barang di ibu kota Colombo naik hingga 30%. Jadi memang inflasi juga sudah meroket dengan tajam. Selain Sri Lanka, sebenarnya ada beberapa negara yang juga terancam bangkrut seperti Myanmar. Di sini dikatakan bahwa terdapat ketidakstabilan politik, penarikan investasi besar-besaran oleh investor asing juga mengakibatkan kemungkinan negara Myanmar akan terancam bangkrut. Kemudian Pakistan, lonjakan harga dan komoditas dan juga pangan, inflasi lebih dari 21%, kemudian mata uang rupiah Pakistan merosot tajam, cadangan devisa menipis. Ini merupakan beberapa faktor yang menyebabkan kenapa Pakistan dapat terancam bangkrut. Kemudian Mesir, inflasi pada April 2022 mencapai 15%, reformasi ambisius, turunnya nilai tukar, pemangkasan subsidi bahan bakar listrik dan air juga menjadi beberapa faktor penyebab Mesir dapat terancam bangkrut. Laos, utang yang melonjak, cadangan devisa menipis, turunnya nilai tukar. Kemudian Lebanon, adanya perang saudara, utang yang tinggi, turunnya nilai tukar, inflasi, krisis pangan dan energi. Turki juga ya, seperti kita ketahui bahwa Turki memiliki nilai inflasi lebih dari 60%, jatuhnya lira Turki, utang menembus 54% dari PDB, jadi cukup tinggi. Kemudian Zimbabwe, inflasi menyentuh 130%, korupsi yang tinggi, investasi masuk yang rendah, dan juga utang yang tinggi menjadi penyebab Zimbabwe dapat terancam bangkrut. Kemudian Afghanistan,
bantuan luar negeri yang terhenti dan sanksi internasional, kemudian separuh dari 39 penduduk mengalami kerawanan pangan, PNS, guru, dokter, perawat tidak memperoleh gaji selama berbulan-bulan. Ini juga kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan. Kemudian Argentina, 4 dari 10 orang Argentina dikatakan menjadi orang termiskin. Banyak masyarakat mengandalkan program kesejahteraan dan bantuan sosial, pelemahan peso Argentina dan minimnya cadangan devisa. Sepertinya banyak negara yang mengalami penurunan cadangan devisa. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa sebenarnya cadangan devisa ini merupakan peranan penting untuk membiayai utang, khususnya utang luar negeri, dan juga untuk biaya impor. Ya, jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, nah maka pastinya negara dapat terancam bangkrut karena tidak bisa membayar utangnya. Tapi ada lagi nih yang baru, ya, yaitu adalah negara-negara yang diramal resesi. Tentunya yang pertama ada Sri Lanka, kemudian New Zealand, Korea Selatan juga termasuk, Jepang, China, Hong Kong, Australia, Taiwan, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, bahkan Indonesia juga, dan juga India. Tapi sebenarnya apa itu resesi? Nah, resesi itu pada dasarnya adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari nilai produk domestik bruto atau PDB, atau bahasa kerennya adalah GDP, Gross Domestic Product, yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Nanti kita lihat sebenarnya 2 kuartal berturut-turut itu apa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada grafik PDB, ya. Di sini ada naik turun ya. Ini merupakan GDP growth, ya. Jadi nilai GDP, ya, yang memang diukur pertumbuhannya, ya, dari tahun ke tahun, apakah ada kenaikan atau penurunan. Nah, bagaimana dengan negatif? Teman-teman bisa lihat di sini ada ambang batas, ya. Di sini ada ambang batas 0. Ya, ini ada 0. Kalau ke atas ini berarti positif, kalau ke bawah berarti negatif. Nah, ketika GDP growth itu turun, ya, dan turunnya itu menyentuh angka negatif atau di bawah 0, minimal selama 2 kuartal berturut-turut, maka itu disebut resesi. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah Indonesia pernah mengalami resesi? Tentunya pernah, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat data atau melihat grafik, ya, data bisa dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk teks. Ketika teman-teman baca, ternyata Indonesia mengalami GDP growth yang negatif minimal selama 2 kuartal berturut-turut, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami resesi. Biasanya, ya, resesi ini juga akan diikuti dengan meningkatnya pengangguran, kemudian turunnya daya beli masyarakat, ya, dan konsumsi juga turun. Konsumsi turun, ya, berarti biasanya akan dikaitkan juga dengan daya beli masyarakat. Ya, kenapa hal tersebut terjadi? Ya, tentunya kalau misalnya kita lihat GDP itu pada dasarnya adalah kalkulasi, ya, dari tingkat konsumsi, kemudian investasi, government spending, dan juga ekspor impor. Jika komponen-komponen tersebut itu turun, khususnya konsumsi, di mana konsumsi ini memberikan kontribusi yang besar terhadap nilai GDP, ya, hampir 60% kalau di Indonesia. Kalau itu turun, bisa dilihat bahwa nantinya pasti growth-nya atau GDP secara total pun juga akan turun. Nah, apa saja penyebab resesi? Resesi dapat disebabkan karena adanya guncangan ekonomi. Guncangan ekonomi sebagai pemicu resesi ini sempat terjadi di berbagai negara di dunia sebagai akibat dari pandemi virus corona atau COVID-19 pandemi. Masalah ini juga berdampak pula pada perekonomian Indonesia. Tanda dari terjadinya guncangan ekonomi adalah daya beli yang melemah akibat masyarakat atau perusahaan mengalami masalah finansial. Teman-teman juga bisa merasakan bagaimana kemarin krisis karena adanya COVID-19 pandemi. Itu terjadi sangat tiba-tiba sekali. Tentunya di tahun 2019 kayaknya kita baik-baik aja. Terus kemudian 2020 awal itu kayaknya baik-baik aja. Semuanya fine sampai pada akhirnya kita mengumumkan ataupun kita merasakan, ya, adanya COVID-19 pandemi sehingga melumpuhkan berbagai kegiatan ekonomi, sesuatu yang sebenarnya kita tidak bisa prediksi. Kemudian tingkat suku bunganya tinggi.
Suku bunga yang tinggi sebenarnya mampu menjaga nilai tukar mata uang agar tidak kalah dengan nilai valuta asing. Akan tetapi, hal tersebut juga bisa membebani pihak debitur serta memicu kredit macet yang jika berlangsung dalam waktu lama bisa menyebabkan industri perbankan kolaps. Ini juga perlu diwaspadai sebenarnya. Ya, tentunya kalau misalkan kita sebagai investor ataupun ketika misalnya kita ingin menyimpan uang kita di bank ataupun institusi keuangan yang lain, pasti kita akan senang jika kita memperoleh bunga yang tinggi. Tapi jika dilihat lagi dari sisi orang yang berutang, ya tentunya bunga yang tinggi itu akan membebani mereka, sehingga mereka pasti dapat kesulitan ya ketika mereka harus membayar bunga yang tinggi, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik. Jika itu terjadi dan banyak kredit macet, ya, maka bisa membebani perekonomian. Kepercayaan investor yang hilang. Jika kepercayaan investor telah hilang, maka perkembangan ekonomi menjadi lebih lesu dan melemahnya global produksi. Ini bisa dipastikan juga, ya, baik kepercayaan investor dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu komponen penting dalam perhitungan GDP ataupun PDB ya, itu adalah investment. Seperti kita ketahui bahwa GDP itu adalah diukur dari C plus I plus G plus X dikurang dengan M. Jadi I, komponen I, ya itu sangatlah penting. Dan jika misalkan itu tidak dapat terjadi, ya ada penurunan dan semua turun, ya maka akan menyebabkan resesi. Inflasi. Teman-teman pasti sudah tahu ya, beberapa negara mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi, ya, sangat tinggi, lebih dari 60% misalnya seperti di Turki. Hal tersebut tentunya dapat memicu penurunan daya beli konsumen guna menjaga kondisi ekonominya. Ketika daya beli konsumen turun, tentunya C akan turun juga, ya, sehingga hal tersebut akan menurunkan PDB, termasuk PDB growth. Deflasi yang berlangsung secara terus-menerus mampu membuat konsumen menunda aktivitas belanja dan menunggu sampai nominal terendah. Ini juga hal yang tidak baik ya. Beberapa waktu yang lalu ketika COVID-19 pandemik berlangsung, ya kalau nggak salah pada tahun 2020, kita juga mengalami deflasi. Ya, waktu itu ada beberapa item sebenarnya yang mengalami penurunan harga, dan hal tersebut tentunya akan mendorong tingkat PDB menjadi negatif. Jadi hal tersebut juga tidak baik. Sesuatu yang berlebihan tentunya tidak baik, baik inflasi maupun deflasi. Gelembung aset. Ya, fenomena gelembung aset biasanya terjadi di pasar saham dan properti. Investor mengambil keputusan gegabah yang akhirnya merusak pasar. Mereka membeli banyak saham atau menumpuk properti dengan spekulasi bahwa harganya akan terus naik di masa depan. Namun, gelembung aset itu bakal ramai-ramai dijual ketika kondisi ekonomi sedang berantakan atau disebut panic selling. Jika ini terjadi, resesi ekonomi bakal semakin dekat. Nah, hal ini juga perlu menjadi perhatian ya, terutama ketika misalkan orang-orang membeli aset itu tidak dengan menggunakan uang dingin, tapi menggunakan utang ya, dan dengan harapan atau impian bahwa aset yang tadi dibeli itu akan mengalami kenaikan, tapi nyatanya tidak, ya itu akan membawa kejatuhan tentunya. Ya, harapannya naik tapi tiba-tiba merosot tajam, dan ketika dia sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli aset tersebut dan kemudian jatuh, tentunya return yang diperoleh akan negatif. Terlebih ketika misalkan aset yang dibeli tadi dilakukan dengan menggunakan utang, maka akan terjadi bangkrut atau down, krisis ekonomi di sana. Tapi di sini pembahasan kita terkait dengan krisis ekonomi di Sri Lanka dan juga ancaman resesi. Next time kita akan bahas topik yang menarik lainnya terkait dengan ekonomi dan juga keuangan. Nah, jangan lupa kalau misalkan teman-teman ingin tahu isu terkini terkait dengan keuangan, teman-teman bisa follow Instagram kita di @stocktalks. Jangan lupa subscribe dan like video kita juga ya. Bye, see you.